Selamat pagi kelas 8. Ya, hari ini ketemu lagi nih sama Bu Ruth di pembelajaran PKN. Ya, kita ngambil kelasnya Pak Jandri. Gak apa-apa ya, Ibu ambil karena ada beberapa materi yang belum Ibu sampaikan dan kemarin libur, ya kan? Jadi harus di make up kelas, diganti di hari Kamis ini kita minta pelajaran Pak Jandri. Oke ya, Ibu akan ulas kembali nih. Sebenarnya ini udah pernah kita pelajari, tapi akan kita pelajari kembali gitu ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi bagian dari sumatif kalian gitu ya. So, mari kita sama-sama mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari beberapa bulan yang lalu bersama Bu Ruth. Ya, kalau kalian masih ingat PPT-nya, ya ini tampilan yang sudah pernah kita pelajari gitu ya, berbicara mengenai nih 4 periode di dalam semangat dan komitmen kebangsaan. Kita akan melihat apa saja nih, ya kan, periode-periode yang membentuk semangat dan komitmen bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah ataupun di dalam menemukan semangat mereka, gitu ya, di dalam menjadi bangsa dan negara kita, gitu ya. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, di review ini ya seperti yang Ibu sampaikan, kita akan sama-sama mereview gitu ya. Jadi kalau kalian punya catatan atau punya ringkasan materi yang sudah pernah kita pelajari, yuk dibuka lagi sama-sama ya. Yuk kita lanjut. Nah, bayangkan ya anak-anak, kita sekarang lagi ada di dalam kelas gitu lah ya. Di bawah PPT video yang kalian lihat ini juga ada muka Bu Ruth kan ya. Ya kalau nggak banyak melihat gitu ya, tapi tetap anggap kita lagi ada di dalam kelas, kalian mendengarkan Bu Ruth sedang menyampaikan materi buat kalian. Nah, kita lihat dulu nih latar belakangnya. Kenapa sih sampai si para bangsa Indonesia itu punya semangat dan komitmen kebangsaan? Ya kan, kalau kalian ingat formatif 2 di pembelajaran PKN, Ibu tanya tuh, apa sih yang membuat bangsa Indonesia itu akhirnya mau punya semangat dan komitmen kebangsaan? Nah, ini latar belakangnya. Ya, perjuangan para pendiri bangsa dalam menjadikan bangsa sebagai bangsa yang mandiri, berintegritas dan merdeka adalah hal yang sudah lama dilakukan, setidaknya lebih dari 350 tahun selama masa penjajahan. Bukan pekerjaan yang mudah ya anak-anak, tentu tidak mudah ya, tentu tidak mudah. Kita butuh pekerjaan yang begitu ekstra gitu ya. Sudah sepatutnya jika perjuangan dan semangat dan komitmen yang sudah ditularkan nih sama para pendiri bangsa itu diturunkan ke kita ya. Jadi kita pertahankan gitu ya, untuk kita membalas jasa mereka. Bukan cuma membalas jasa mereka, tapi kita juga nggak mau kan menjadi bangsa yang dijajah. So mari kita pertahankan kemerdekaan ini ya kan. Dan mempertahankan kemerdekaan itu adalah periode keempat dari semangat dan komitmen kebangsaan. Betul. Nah, ingat anak-anak, awal ini ya, kenapa sih kita harus punya semangat dan komitmen kebangsaan? Inilah latar belakangnya anak-anak. Kenapa? Ya karena nggak mudah, ya kan? Nggak mudah untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Butuh waktu 350 tahun. Nah, ada yang umurnya segitu? Nggak ada, ya kan? Butuh waktu segitu untuk kita bisa merdeka. Untuk kita nggak merasakan yang namanya nih di sini ya, nggak lagi merasakan yang namanya penjajahan. Nah, makanya kita butuh nih untuk punya semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi, kalau nanti misalnya Bu Ruth atau Bu Kebi di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, minta teks eksplanasi sumatif kalian itu adalah menjelaskan bagaimana latar belakang semangat dan komitmen kebangsaan, lihat di sini nak, ya. Di kata-kata yang ada di PowerPoint slide ini gitu ya, ini adalah latar belakang kenapa sih kita perlu banget mempertahankan semangat dan komitmen kebangsaan. Kenapa kita perlu yang namanya semangat dan komitmen kebangsaan? Karena dijajah itu nggak enak. Butuh waktu yang lama untuk kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Gitu ya, kita next nih. Selain itu ya, di dalam kata pengantar atau latar belakang kenapa kita punya semangat komitmen kebangsaan, ada nih lagi nih ya yang akan kita pelajari sama-sama. Perjuangan kemerdekaan Indonesia itu diuji ketika penjajahan yang berkepanjangan, di mana Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pendiri bangsa itu sudah berjuang keras. Hal ini, nah perjuangan mereka ini nak, nih ya, berjuang begitu keras untuk kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka inilah yang mengindikasikan, kata lain dari mengindikasikan adalah membuktikan
gitu ya anak-anak. Perjuangan mereka ini membuktikan bahwa jiwa semangat dan nilai kejuangan bangsa Indonesia tentu nggak lahir seketika seperti kita membalikkan telapak tangan ya, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Itu kenapa kita mempelajari 4 periode semangat dan komitmen kebangsaan para generasi, atau dari generasi ke generasi itu pasti ada semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki. Nah, meskipun nggak lahir dengan seketika gitu ya, kayak bim salah bim ada gitu ya, tapi butuh proses dan perkembangan, maka kita perlu yang namanya mengusahakan dan mempertahankan semangat dan komitmen kebangsaan itu gitu ya anak-anak. Jadi nggak mudah dan nggak bisa seketika, makanya semangat perjuangan itu perlu diusahakan. Nah, ini latar belakangnya nih, ya kan? Kalau di latar belakang ditanya kenapa kita harus menggerakkan kembali semangat dan komitmen kebangsaan, karena prosesnya itu di dalam menjalankannya itu terjadi di dalam sejarah dari zaman ke zaman. Bukan hanya sejarah masa lampau, tapi sejarah yang akan kita ciptakan ke depan juga, gitu ya, hari ini dan ke depan. Next ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan materinya. Hari ini Bu Ruth akan ulang sedikit gitu ya dari penjelasan Bu Ruth yang kemarin sudah membahas tentang periode 1, dan Ibu Ruth akan juga mengulang kembali di periode yang kedua. Gitu ya anak-anak. Jadi hari ini akan membahas tentang periode 1 dan periode 2. Oke, kita next ya. Oke. Ya, seperti yang kita tahu ya anak-anak, periode 1 itu terjadi sebelum pergerakan nasional. Jadi masih masa kerajaan gitu ya, perlawanan dengan senjata dan pemberontakan di mana-mana gitu ya. Dan di periode 2 ini adalah pergerakan nasional. Seperti yang kalian pelajari di pelajaran IPS bersama Pak Jandri gitu ya. Kita belajar bagaimana pendidikan itu sangat berpengaruh di dalam mengusir penjajah atau di dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kita akan lihat ya. Jadi 2 periode ini saja yang Ibu bahas dulu di video kali ini. Nih, periode 1 itu adalah semangat dan komitmen kebangsaan yang terjadi pada masa sebelum pergerakan nasional. Kalian lihat-lihat ya, nih. Pada masa ini, Indonesia atau Nusantara masih berbentuk kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Meskipun pada tiap kerajaan ada perbedaan agama, ya kan? Ada perbedaan, kita garisi ya. Meskipun ada perbedaan agama, tetapi mereka saling hidup damai dan rukun. Apa gunanya? Kita akan lihat nih, kenapa kita harus tetap rukun pada saat periode 1. Karena pada saat itu tumbuhlah jiwa dan semangat kejuangan, yakni mereka sadar nih akan harga diri, jiwa merdeka, dan ketakwaan terhadap Tuhan dan kerukunan hidup umat beragama. Ya, jadi mereka tahu bahwa saya adalah umat yang beragama, gitu ya. Saya harus punya Tuhan yang untuk saya junjung tinggi, begitu ya, untuk saya beribadah, begitu ya. Jadi mulailah mereka punya semangat nih untuk bisa membentuk sebuah keagamaan gitu ya, untuk bisa bertakwa gitu ya, menjalankan, dan juga mereka punya jiwa untuk saya merdeka dari jajahan-jajahan yang ada gitu ya. Dan di Jawa semangat inilah terjadi ketika masyarakat pada awalnya belum mempercayai Tuhan gitu ya. Mereka percaya kepada hal-hal yang lain gitu ya di dalam mereka mempercayai kehidupan yang mereka jalani. Tapi setelah di periode 1 ini mereka mulai menemukan ada loh hal lain di luar saya yang begitu mulia dan yang begitu berkuasa, yaitu Tuhan. Maka mulailah mereka membentuk agama di sini. Nah, ketika mereka mulai memunculkan itu, disitulah tumbuh jiwa dan semangat juang untuk mempertahankan agama yang sudah mereka temukan ini, gitu ya anak-anak. Nah, jadi kalau konsep dari periode 1 itu adalah melihat bagaimana semangat juang mula-mula ya terhadap apa yang mulai timbul di dalam hati dan pikiran untuk mereka mulai kembangkan dan mereka pertahankan gitu ya. Dan ketika mereka berpikir bahwa penjajahan di dunia itu nggak baik gitu ya, mereka mulai memikirkan bahwa caranya gimana ya saya mengusir mereka. Makanya apa yang ada di hati dan pikiran mereka itulah yang mereka munculkan seperti emosi. Ya udah, ayo kita perang gitu ya sama mereka. Ayo pakai apa? Memberuncingkah atau mau pakai dibakarkah tempat kediaman Belanda saat itu gitu ya. Yang penting apa yang ada di pikiran mereka di periode 1 itu mereka tuangkan. Nggak mikirin strategi, nggak mikirin konsep gitu ya untuk menyerang. Intinya apa yang terpikirkan, apa yang nggak disukain, udah langsung aja hajar gitu ya. Itulah periode 1.
Makanya ada di periode 2 ya, yang udah ada di slide ini, periode 2, di mana masa pergerakan nasional nih, yaitu masa pergerakan nasional. Di mana pada periode 2 ini semangat dan tekad untuk merdeka itu semakin menggelora. Ya kan, ketika mereka udah muncul nih tadi apa yang ada di pikiran, mereka berpikir, oh ternyata nggak baik ya, maksudnya nggak bertahan lama nih untuk bisa menyerang hanya dengan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di tangan, tapi butuh strategi gitu ya. Jadi mereka mulai melihat harga diri mereka itu yang nggak mau dijajah lagi, dan mereka merebut kedaulatan dan kehormatan negara. Nah, di sini di periode 2 mereka mulai memunculkan taktiknya. Dengan, nih lihat ya anak-anak ya, ibu garis bawah ini, dengan keinginan untuk keluar dari penjajahan, maka timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan. Ya kan, mereka semangat kepahlawan, anti penjajah, untuk nih yang paling penting adalah kesadaran, persatuan dan kesatuan di dalam perjuangan itu. Kalau di periode 1 tadi, ya pokoknya apa yang ada dipikirin udah yuk, apa yang ada di samping temennya mau diajak, ayo jalan. Tapi nggak bener ya anak-anak ketika perjuangan itu dijalankan dengan seorang diri. Seperti yang kita tahu kemarin, Ibu minta kalian untuk menemukan apa makna dari persatuan. Itu kalau seorang diri nggak akan bisa berhasil melaksanakan tujuan, tapi kita butuh bersama-sama. Di periode 2 inilah mereka mulai muncul persatuan dan kesatuan yang ada di makna yang kalian sebutin di minggu lalu. Ya kan, kalian perlu nih semangat untuk bisa membebaskan diri dari penjajahan, tapi nggak seorang diri, harus ngumpul jadi satu, kayak si sapu lidi kemarin. Ya kan, nggak jadi satu lidi aja, tapi sapu lidi yang utuh yang bisa membersihkan halaman. Berarti satu yang keutuhan itu tadi yang bisa membuat Indonesia jadi merdeka. Nah, di mana tahap awal perjuangan ini diawali dari lahirnya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan juga Sumpah Pemuda. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana Budi Utomo ini akhirnya bisa menimbulkan semangat dan komitmen kebangsaan, ya kita ulangi lagi ya nak ya, nggak apa-apa ya, sedikit. Nah, kamu pasti ingat kan materi di semester tentang kebangkitan nasional, ya kan, tentang Budi Utomo itu adalah salah satu pemicu dari kebangkitan nasional. Jadi Budi Utomo ini pemicu terjadinya pergerakan nasional, di mana munculnya semangat komitmen kebangsaan dengan daya juang persatuan dan kesatuan. Ya, nah Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan. Kita lihat ya. Nah, selanjutnya setelah Budi Utomo berdiri, ya kan, disusul dengan terbentuknya Sarekat Dagang Islam nih nak, yang belum kalian pahami. Gitu ya, SI ini yang kalau kalian nanti pelajari, Ibu kasih modulnya ya. SI ini berkembang sangat pesat karena apa? Nanti Ibu akan kirimkan di modul gitu ya. Nah, karena perkembangan yang pesat, jadi SI ini menjadi ancaman. Ya, karena dia udah punya semangat dan kesatuan yang bagus nih dari tim organisasinya, itu menjadi ancaman dari pemerintahan kolonial Belanda. Setelah mengalami perkembangan ini, kemudian mengalami kemunduran. Kenapa? Ya karena Belanda mulai melihat bahwa SI ini menjadi ancaman terhadap keberlangsungan penjajahan yang mereka lakukan. Makanya mereka mulai mengobrak-abrik gitu ya, mulai mengadu domba gitu ya, sehingga terpecahlah menjadi Sarekat Putih dan Sarekat Merah gitu ya. Hal itu akhirnya justru malah membuat mereka menjadi terpecah belah gitu anak-anak. Nah, ada juga Indis Party ya, sebenarnya ada 3 gitu ya, 3 organisasi penggerak pergerakan nasional, yaitu tadi yang pertama udah kita pelajari yaitu Budi Utomo ya anak-anak. Yang kedua ada Indis Party, dan yang ketiga adalah si Indis Party ini ya. Kalau yang kedua tadi kan Sarekat Dagang Islam ya, atau Sarekat Islam. Demi mencapai tujuannya, Indis Party ini banyak berkecimpung dalam ranah politik, seperti mereka mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah Hindia Belanda. Wah, gitu ya. Udah mengkritik gitu ya, udah juga menjadi ancaman ya sudah. Akhirnya karena dia juga membuat tulisan-tulisan di mana tulisan ini mengganggu pemikiran mereka dan merusak kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Belanda, ya akhirnya mereka juga akhirnya si Indis Party ini menjadi ancaman seperti Sarekat Islam tadi gitu ya anak-anak.
Nah, kalau ada ibu pertanyaan gini ya, apakah kamu tahu nih peran dari masing-masing organisasi itu? Nah, ibu kasih di sini garis bawah ya, ketiganya muncul atas dasar cita-cita yang sama, yaitu merdeka dari penjajahan. 3 organisasi yang ibu bahas secara singkat, organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, dan juga Indis Party gitu ya, itu adalah sebuah organisasi yang punya cita sama-sama, yaitu merdeka dari penjajahan. Lalu apakah penjajahan itu sudah berakhir? Sekarang pertanyaannya, ya tentu saja belum ya anak-anak, bangsa kita masih terjajah nih, bukan terjajah sama si Belanda atau Jepang lagi, tapi pada intinya kita terjajah oleh kebodohan, terjajah oleh kemalasan, dan banyak lagi. Jadi kemalasan dan kebodohan yang kita punya, yang kita ciptakan sendiri karena keegoisan kita, itu menjadikan bangsa kita masih terjajah. Ya kan, kita nggak puas dengan pemerintahan yang ada, kita selalu mengkritik dengan apa yang sudah dilakukan sama pemerintah. Itu salah satu ciri kita masih bangsa yang tidak terima gitu ya, masih condong untuk memikirkan diri sendiri dibandingkan kepentingan umum. Nah, itulah yang membuat kita masih tetap terjajah. Sekarang berarti di periode ketiga dan periode keempat minggu depan yang akan kita pelajari, itu akan menolong kalian untuk kembali mengingat bahwa semangat dan komitmen kebangsaan itu nggak berdiri sampai di sini. Nah, kita tahu ya, setelah periode kedua ini, pergerakan nasional, kita akan mencapai yang namanya kemerdekaan Indonesia. Kita akan pelajari itu di pertemuan ketiga, gitu ya, di periode ketiga, gitu ya, di mana periode ketiga membahas tentang semangat komitmen kebangsaan pada masa kemerdekaan Indonesia. Tentu kalian udah tahu lah ya, ketika kita dimerdekakan, kita merdeka, kita mendeklarasikan dengan proklamasi kemerdekaan, tentu semangat kita makin berkembang. Nah, begitulah. Di periode 1 dan periode 2 kamu sudah mengetahui bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan itu terbentuk. Ya, kalau kalian mulai memikirkan saya mau pilih periode 2 deh Bu, berarti silahkan pilih. 3 organisasi ini harus muncul di dalam tulisan teks eksplanasi kamu. Ya nak ya, 3 organisasi tadi. Begitu ya, jadi sampai di sini aja nih penjelasan Bu Ruth gitu ya. Ibu harap benar-benar kalian pahami. Jadi setelah ini Ibu akan nanti memberikan kalian sebuah tugas untuk membuat paragraf pertama dulu nih tentang latar belakang kenapa sih bangsa Indonesia itu punya semangat dan komitmen kebangsaan. Oke anak-anak, tetap semangat, Tuhan memberkati.